Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Indah Kurniasari dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab narkoba. Yang pertama, yaitu apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ada 6, yaitu yang pertama, bahaya terhadap fisik. Yang kedua, kerusakan fungsi sistem syaraf pada otak. Yang ketiga, terjadi infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Yang keempat, menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit. Yang kelima, gangguan pada paru-paru, sukar bernafas, sesak nafas, dan penyakit paru-paru lainnya. Yang keenam, susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung, usus besar terganggu. Yang ketiga, bahaya terhadap kejiwaan. Dalam kehidupan sosial, remaja diharapkan untuk mampu menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif dengan lingkungannya. Ada pula kecenderungan bahaya terhadap kejiwaan, yaitu bersikap labil, cepat memberontak, introvert dan penuh rahasia, sering berbohong dan suka mencuri, menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan. Memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang, menjadi malas dan prestasi belajar menurun. Akal sehat tidak berperan, berpikir irasional. Yang keempat, bahaya terhadap lingkungan masyarakat. Bahaya narkoba terhadap keluarga. Yang pertama, akan mengganggu keharmonisan keluarga. Yang kedua, merongrong keluarga. Yang ketiga, membuat aib keluarga. Yang kedua, bahaya narkoba terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengganggu keamanan dan ketertiban. Yang kedua, mendorong tindak kejahatan. Dan yang ketiga, mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Gejala awal penyalahgunaan narkoba antara lain, yang pertama, gejala penyalahgunaan narkoba: menjadi malas, kurang memperhatikan badan sendiri, hidup tidak teratur. Yang kedua, tanda-tanda dini penggunaan narkoba. Yang pertama, hilangnya minat bergaul dan olahraga, mengabaikan perawatan atau kerapian diri. Yang ketiga, disiplin pribadi dan mengendur. Yang ketiga, gejala fisik: berat badan turun drastis. Yang kedua, mata cengkung dan merah. Yang ketiga, buang air besar dan air kencing kurang lancar. Yang keempat, perubahan perilaku. Yang pertama, susah untuk diajak bicara, suka menyendiri atau menjauhi diri. Yang ketiga, sulit untuk terlibat dalam aktivitas. Yang kelima, sanksi-sanksi penyalahgunaan narkoba. Sanksi-sanksi penyalahgunaan narkoba ada 3, yaitu yang pertama, sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi moral. Yang kelima, kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, perawat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti. Aktif mengikuti kegiatan keagamaan baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Diharapkan dapat membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa. Pribadi yang beriman dan menumbuhkan budi pekerti dan perilaku yang terpuji antara lain dapat membedakan yang benar dan salah, dapat menjauhi sesuatu yang membahayakan, hormat kepada orang tua, guru, atau yang lebih tua, serta sayang kepada yang lebih muda. Yang kedua, membiasakan diri berpola hidup sehat. Membiasakan diri berpola hidup sehat dapat mendorong untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan atau hidup sehari-hari yang teratur dapat dimulai dari bangun pagi, mandi, ibadah atau sholat, makan dengan menu sehat, pergi ke sekolah, olahraga, bermain, belajar di rumah, tidur dengan teratur, dan sebagainya akan dapat menangkal gangguan penyalahgunaan narkoba. Ciri-ciri kepribadian yang sehat antara lain: yang pertama, patuh melaksanakan peribadahan dan teratur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, banyak kawan dan disukai banyak teman.
Yang keempat, mudah bergaul dan menyenangkan. Yang ketiga, menolak bujukan. Tolakan bujukan teman atau siapapun juga yang menawarkan narkoba walaupun sekedar coba-coba. Sekian video yang saya jelaskan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.